Jumat 29 Maret 2024 di Paroki Curug Gereja Santa Helena akan dilaksanakan tablo yang merupakan visualisasi perjalanan Yesus ketika memanggul salib menuju ke Bukit Golgota. Tablo ini dibawakan oleh para OMK dari Paroki Curug Gereja Santa Helena. Mari kita ikuti perjalanannya. Tablo Jalan Salib adalah devosi atau bentuk penghormatan dalam agama Katolik yang menggambarkan perjalanan penderitaan Yesus Kristus menuju penyaliban dan wafatnya. Tablo Jalan Salib berfungsi sebagai alat bantu untuk umat Katolik merenungkan dan berdoa mengenai kisah sengsara Yesus Kristus. Melalui tablo secara visual ini, umat diajak untuk menghayati pengorbanan dan kasih Yesus yang rela menderita demi menebus dosa umat manusia. Tablo Jalan Salib menggambarkan peristiwa penting dalam perjalanan Yesus menuju penyaliban. Selain berdoa secara pribadi, umat Katolik juga dapat mengikuti devosi Jalan Salib secara bersama di gereja. Devosi ini biasanya dilakukan selama masa Prapaskah, terutama pada hari Jumat Agung. Devosi Jalan Salib diperkirakan muncul pada abad ke-14 di Yerusalem. Para peziarah Katolik yang datang ke Yerusalem akan mengikuti perjalanan Yesus menuju ke Golgota secara nyata. Melalui renungan dan doa, umat diajak untuk mencari kaitan antara penderitaan Yesus dengan pergumulan dan kesulitan hidup yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan demikian, devosi ini dapat menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan harapan bagi umat Katolik. Makna yang terkandung dan pesan yang hendak disampaikan dari peristiwa Jalan Salib adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia dengan misi tunggal, yaitu menyelamatkan umat manusia dan seluruh ciptaannya. Dalam Jalan Salib, Yesus ditampilkan sebagai tokoh yang konsisten, setia mewujudkan misi kasih dari Allah di sepanjang hidupnya di dunia. Juga pada akhir hidupnya, di saat-saat paling sulit, yaitu ketika ditinggalkan, dikhianati, dan dibenci. Utusan Tuhan ini tidak hanya secara pasif rela menanggung penderitaan, melainkan tetap dalam iman dan harapan, aktif mengasihi bahkan musuh-musuhnya hingga akhir. Hanya dengan kasih seperti itulah keselamatan diperjuangkan dan diwujudkan. Peristiwa Jalan Salib adalah peristiwa kasih yang paling agung. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Akhirnya Yesus dihukum mati. Sementara banyak pula yang tak mengerti apa sebenarnya kesalahan Yesus ini. Yesus paham. Mereka tak mengerti bahwa yang dibunuh adalah apa yang sebenarnya mereka rindukan. Maka ketika dianggap bersalah, ia pun pasrah. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Salib adalah simbol penindasan, derita dan kejahatan manusia. Yesus harus memanggulnya setelah disesah dan disiksa. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Salib yang berat dan tubuh berlumur darah membuat Yesus kian lemah, dan akhirnya ia pun tersungkur jatuh ke tanah. Anak manusia itu kini merasakan apa artinya rapuh, lemah dan rendah. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Bunda Maria melihat kejatuhan putranya. Itu sangat menyakitkan. Ia sedih dan tak bisa menerima, namun juga tak berdaya. Tidak ada seorang ibu yang rela melihat anaknya menderita.
Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Perjalanan masih panjang, namun Yesus kian sulit untuk bertahan. Pendarahan yang hebat dan salib yang berat membuatnya sempoyongan. Simon, seorang petani yang kekar, lewat. Meski awalnya enggan, akhirnya tak tega. Ia pun membantu agar salib dapat kembali terangkat. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Melihat Yesus yang lelah dan sempoyongan, Veronika tergerak hatinya dan menyeruak dari kerumunan. Ia lalu memberanikan diri mengusap wajah Yesus, wajah penuh derita yang tak terkira. Itulah sentuhan sederhana yang menguatkan jiwa. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Yesus terantuk dan jatuh lagi. Meski dibantu Simon, ia kehabisan tenaga. Kedua kakinya tak lagi kuasa menopang salib dan tubuhnya. Segala upaya terasa sia-sia. Perhentian ke-8, Yesus menghibur para wanita yang berduka. Mengerahkan tenaga yang luar biasa, Yesus bangun kembali dan berusaha menyelesaikan perjalanannya. Ia melihat para wanita yang menangis iba atas keadaannya. Maka dalam keletihannya yang tak tertahankan, ia mencoba membesarkan hati mereka, seolah menegaskan bahwa itu semua harus dijalaninya. Penderitaan memang menyatukan manusia. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Derita yang parah memang melumpuhkan dan menghabiskan daya. Yesus akhirnya terhempas, tertimpa salib. Meski tangannya masih berupaya untuk sedikit menahannya, kian sempurna ia menjadi bagian dari mereka yang kalah dan tak berdaya. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Sesampai di Kalvari, para serdadu merenggutkan pakaian Yesus dengan kasar dan tanpa peduli. Harga diri Yesus sebagai manusia ditelanjangi. Tanpa perlindungan, ia menjadi seonggok daging yang diolok-olok di depan umum dan dipermalukan. Ia menjadi kambing hitam demi kepuasan penguasa, rasa aman masyarakat dan ketenangan tatanan. Kebenaran kadang memang mengganggu dan menyakitkan. Perhentian ke-11, Yesus dipaku pada kayu salib. Tangan serdadu dengan kuat menyiksa Yesus. Dalam kesakitan luar biasa, Yesus berusaha tegar namun pasrah agar semuanya cepat berlalu. Kini tubuhnya menyatu dengan salib, dengan maut dan aib. Hidupnya rusak, pribadinya hancur. Para murid pun menghilang raib. Akhirnya tragis yang tak terelakkan dari seseorang yang justru gigih membebaskan manusia dari segala bentuk penderitaan. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Seluruh tenaga Yesus telah terkuras. Darah mengucur habis keluar dari tubuhnya yang lemas. Tapi kini ia pun terlepas dari derita, dari kegilaan dunia. Kembali ia ke dunia sejatinya, dunia cinta yang tak mengenal batas. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Tubuh luluh lantak itu kini lunglai dan terpuruk. Maria memeluknya dengan perasaan campur aduk dan hati remuk. Betapa sulit memahami dan menerima semua yang terjadi. Begitu banyak hal baik telah dilakukan putranya, namun ternyata semua berakhir sia-sia. Bahkan seolah begitu nista, semua diinjak-injak,
dan dicampakkan bagai sampah tanpa harga. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Makam adalah saat kematian, bukan lagi kehilangan, melainkan justru peluang untuk dimuliakan. Makam adalah saat biji yang mati berubah demi menghasilkan buah yang berlimpah. Kalian lihat semua. Ini raja kalian, ha? Ini adalah jubah yang cocok untuk seorang raja. Oke, kan? Dan ini adalah sebuah mahkota duri yang sudah kami buatkan untuk sang raja.
Ayo kita sembah dia. Oh, sembah sang raja. Sudah. Ayo. Dari dagingku, mengapa engkau memilih jalan ini? Rasa sakitmu, ibu juga merasakannya. Dulu, sewaktu kau kecil, saat kau terjatuh, ibu selalu menolongmu, mengobatimu. Namun kini, ketika kau terluka, ibu hanya bisa diam dari kejauhan. Mungkin kau tak melihatnya, tapi hati ibu begitu terluka. Tahukah kau hidup lama bersama ibu ini? Tidak ada satupun ibu yang mau anaknya menderita. Tapi ini adalah jalannya. Selesaikan semuanya.